Ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Baik, sebelum kita memulai ibadah ini, saya persilakan kita sekalian bersama-sama kita bersaat teduh. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan pujian, katakan, "Ya Tuhanku, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian." Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini, ya Tuhan. Selaku umat ketebusan-Mu menghampiri tangga anugerah-Mu, kami ingin memuji-Mu pada hari ini. Kami ingin menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini. Biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan, diagungkan dalam ibadah hari ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu dan pujian. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu dan pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari sejenak saya ajak kita sekalian untuk merenungkan kasih setia Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sungguh setia di dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai dengan hari ini, semua karena kesetiaan Tuhan. Renungkanlah itu. Dan biarlah pada pagi hari ini, setiap kata dan kalimat yang keluar dari bibir mulut kita adalah merupakan bentuk kesadaran kita. Dan biarlah kita meresponinya dengan pujian ini, sehingga sungguh-sungguh melalui pujian ini Tuhan dimuliakan dan kita semakin diteguhkan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian.
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kami, Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadi
Tuhan, dunia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Kemuliaan yang datang, yang telah lahir di tengah-tengah kami, yaitu di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk hari ini kami dapat kembali berkumpul bersama-sama dalam ruangan ini. Kami ingin beribadah, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami hari ini untuk kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mohon urapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang di altar. Demikian pun juga dan setiap kami. Dan biarlah ibadah hari ini sungguh mendatangkan kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap kami yang hadir diberkati. Terima kasih Bapa. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan selesainya, biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Kami buka di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Saya menyapa Shalom. Kita melambaikan tangannya. Puji Tuhan. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, saya mau mengingatkan bahwa jemaat Tuhan sepanjang bulan Januari ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung untuk dimasukkan ke kotak di depan, dan setelah itu mengambil satu ayat yang ada di depan. Amplop persembahan sulung sudah dipersiapkan di bawah. Oke, mari kita lanjutkan pujian kita. Kita mau naikkan pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini.
berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami datang dengan semua pergumulan kami, dengan semua kecemasan kami, kekhawatiran kami, bahkan mungkin juga kami datang dengan kebahagiaan kami, keberhasilan kami. Tetapi apapun kondisi kami saat ini, kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau melihat tangan Tuhan yang terus bekerja atas kehidupan kami, menentangkan hal-hal yang baik atas kehidupan kami di tahun 2026 ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, bukakan hati dan pikiran kami, dan kami bisa fokus untuk beberapa menit ke depan. Kami bisa mendengar firman Tuhan, dan kami mau menangkap pesan tersebut, dan kami mau semakin mengasihi Tuhan, sehingga kami bisa menjalani tahun ini dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, biarlah Engkau yang melayakan, dan kami semua mau mendengar pesan firman Tuhan hanya daripada Tuhan saja. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Wajah-wajah yang 2025 saya kenal, senyumnya di 2026 semakin luar biasa ya. Semakin sukacita saya lihat ya. Ya puji Tuhan. Terima kasih Pak Kepala untuk kesempatan melayani di pagi hari ini. Senang, serasa pulang rumah sendiri. Ya ada getaran sendiri ya, yang berbeda. Begitu kembali ke sini, puji Tuhan ya. Sudah 6 bulan, hampir 7 bulan saya tinggal di Bandung. Dan selama itu juga saya sakit selama di Bandung. Aduh, saya nggak cocok memang daerah dingin ya. Saya lebih cocok daerah panas yang sumpek seperti Bekasi. Ya, saya 6 bulan saraf itu sakit sebelah kanan. Saya pikir saya sudah mau stroke. Ya. Sakit, benar-benar sakit. Ya untung kantor itu dekat dari rumah, jadi dekat aja 500 meter nyampe. Jadi nggak pernah izin juga, cuma seret-seret kaki. Saya udah kayak benar-benar stroke. Ya, ke dokter nggak sembuh, dokter saraf. Akhirnya saya ke akupunktur, ditusuk. Dari atas sampai ke bawah semua ditusuk. Puji Tuhan akhirnya bisa lumayan sembuh. Sebelum kesini kemarin 3 hari sebelumnya tiba-tiba kaki saya bengkak. Waduh, saya pikir apa lagi nih. Tapi begitu nyampe Bekasi, puji Tuhan lumayan sembuh. Aduh memang ya, saya lebih cocok daerah yang panas karena memang saya lahir di Nias yang panas. Di Bandung kurang cocok udaranya. Ya. Tapi secara psikologis sebenarnya mata saya lebih enak di Bandung, tidurnya lebih enak. Ya itulah ya. Ya jadi puji Tuhan, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di tahun 2026. Dan saya mau share kepada kita pada hari ini adalah tahun baru, pemahaman baru. Tahun baru, pemahaman yang baru. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan baca satu ayat kepada kita. Ayat ini adalah biasa kita baca di Natal, tapi saya mau ayat ini menjadi dasar kita untuk menjalani 2026. Matius pasal 2 ayat yang ke-13. Saya akan baca kepada kita. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Ayat yang ke-14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, ini adalah pembacaan yang biasa kita baca kalau hari Natal ya. Tapi saya mau ini menjadi dasar kita untuk menjalani 2026 ini. Nah jadi dunia mengajarkan kenyamanan semu. Ini enggak di dunia, enggak di gereja juga banyak terjadi ya. Jadi di awal tahun banyak orang membuat resolusi dengan satu tujuan apa? Resolusi kita adalah kebahagiaan dan kenyamanan. Kita mau lebih dan lebih ya. Kalau mungkin kerjaan kita kurang bagus, kita maunya lebih bagus ya. Itu rata-rata semua kita seperti itu. Dulu kita berat badannya mungkin kurang ideal, di atas sedikit. Kita maunya 2026 berat badan kita ideal. Ya, atau mungkin sebelumnya berat badan kita kurang sedikit naik, kita mau naikin 2026.
Tujuannya apa? Supaya kita bahagia dan kita nyaman. Ya, jadi seperti ada film namanya, judulnya Eat, Pray, Love. Nah, jadi manusia itu, manusia modern seperti kita, mencari makna hidup melalui perjalanan yang nyaman. Kalau Gen Z itu seperti Jonathan, siapa namanya, Matthew, Brown, siapa lagi? Christopher, ya. Gen Z ya, Chris ya. Sorry Chris, wajahnya nggak lupa tapi awal namanya Chris. Punya istilah adalah healing, ya, healing time. Ya. Jadi pusing dikit healing, ya. Kalau kita orang koma, healing juga butuh duit kan untuk ini. Ya, tapi kalau anak muda sedikit-sedikit mereka pengen ngopi, pengen menyendiri. Nah, itu istilah anak muda. Itu nggak bisa disesali. Itu adalah generasi sekarang seperti itu, ya. Nah, kemudian industri juga berubah mengikuti kenyamanan, ya, misalnya belanja online, pesan makanan online, cari kerja tadi Pak online, sekarang cari jodoh online, semua online. Sekarang sewa pacar online, ada sewa pacar di Bekasi ini ada aplikasinya. Jadi bagi yang jomblo-jomblo yang mau ke pesta tapi malu nggak ada teman, bisa sewa pacar online, ya. Tapi nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh kenalan lebih. Batasannya adalah pacaran pergi ke pesta atau jalan-jalan ke mall, ya. Jangan-jangan salah satu di antara kita yang agentnya di sini. Nah, jadi dunia mengajarkan dengan semua kenyamanan semua. Siapa sih yang nggak mau nyaman? Semua kita mau nyaman. Tapi apakah itu tujuan kita beriman kepada Kristus? Nah, jadi apakah kita tanpa sadar hidup berdasarkan kebahagiaan versi dunia, atau justru apa kata Alkitab? Ya, kita tanpa sadar kita juga akhirnya terjebak dengan versi kebahagiaan dunia. Kita semua pengen, saya juga pengen, ya. Semua kita mau, ya. Nggak ada yang salah dengan kita hidup dengan nyaman, dengan bahagia, dengan sehat-sehat dan sebagainya. Tetapi apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu tujuan akhir dari kehidupan ini? Nah, kita mau melihat bahwa nggak ada yang salah dengan semua keinginan tersebut, tapi jangan lupa bahwa ujungnya pastikan itu adalah untuk memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Nah, jadi ternyata slide berikutnya, Alkitab bertolak belakang dengan narasi kenyamanan versi dunia. Ya, tadi kita udah baca, ya, saya baca di awal tadi bahwa saat Yesus lahir, dia tidak mengalami kenyamanan sama sekali. Ya, saya akan baca di Matius pasal 2 tadi, ya. Jadi itu Yesus lahir kemudian menyingkir karena kenapa? Diteror oleh Herodes yang menjadi seorang pengungsi di Mesir. Ya, namanya mengungsi itu gak enak. Ya, saya pernah mengungsi, kami di Nias waktu itu 2004 itu karena tsunami, kami gak pernah namanya tidur di gunung, ya. Tiba-tiba kita dipaksa harus tidur di gunung karena mau mati kita kalau tinggal di daratan bawah, dan itu gak enak. Semua kulit kita gatal karena mandi dari selokan. Bersih sih, tapi kan gak pernah, airnya bersih tapi namanya gak terbiasa, kita gatal-gatal, ya. Dan namanya mengungsi itu gak enak. Saudara kita yang di Aceh kemarin, di Tapan Gunung Tengah, kalau Bapak Ibu lihat mereka di di berita, gak enak sama sekali, ya. Gak nyaman, ya. Kita harus makan seadanya, mau buang air juga ke toilet pusing 7 keliling, belum lagi ada yang punya anak kecil. Jadi namanya mengungsi itu gak enak, gak ada enak-enaknya namanya mengungsi. Nah, Yesus menghadapi namanya pengungsian. Nah, kemudian di Matius 8:12 dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kira-kira kalau ada Yesus versi yang bilang begini, dia punya segalanya, dia punya rumah mewah, dan dia juga menyediakan yang terbaik bagi kita. Kita gak akan menderita sedikit pun. Pokoknya semua hidup nyaman, yang terbaik bagi kita semua. Pilih yang mana? Yesus yang gak punya apa-apa, atau Yesus yang punya segalanya? Dalam hati pasti masalah ini udah terlanjur nih, gimana? Dua-duanya. Ya, masalahnya memang Yesus punya segalanya, tapi Tuhan Yesus yang kita sembah
Dia gak menonjolkan apa yang dia punya, kekayaan-kekayaan yang dia punya. Kita tahu dia pemilik bumi ini. Nah, tapi yang ditonjolkan apa? Serigala gak mempunyai liang, tetapi anak manusia sendiri gak, untuk tidur pun dia bilang gak punya. Istilah lain, dia gak punya rumah tetap lah istilahnya ya. Nah, itu yang dialami oleh Yesus. Itu mengapa? Saya bertanya, kenapa Yesus mengawali pertemuannya dengan manusia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bukankah konsep raja itu harusnya yang hebat dong, yang keren, dia harus naik kuda putih atau mobil Mercy, atau di zaman itu keledai terbaik, ya, dan sebagainya. Ternyata enggak. Yesus memulai perjalanannya dengan kisah yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena supaya kita nih orang-orang yang hidupnya juga menyedihkan kisahnya, kita nggak minder untuk datang kepada Yesus. Kita yang hidupnya penuh dengan pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, kita punya dendam, iri hati kepada orang, kita melakukan dosa bahkan mungkin nggak diketahui orang lain, kita nggak sungkan datang kepada Yesus yang merendahkan dirinya, yang mirip seperti kita. Nah, jadi Yesus adalah raja di atas segala raja, namun ia lahir di palungan, tempat makan hewan. Tidak punya tempat di dunia yang ia ciptakan, ditolak sepanjang pelayanannya. Kurang menderita apa Tuhan Yesus? Ya, jadi kebenaran memang tidak selalu nyaman, Bapak Ibu ya. Ya, kalau mungkin Pak Gembala mau mengubah cara berpikirnya tentang firman, misalnya Pak Gembala alihkan teologinya dengan teologi kemakmuran, saya yakin gedung kita penuh 5 kali ibadah. Gampang sebenarnya ya, gampang sekali ya. Nggak perlu malah baca firman, baca satu ayat kemudian sharing kesaksian. Wah, itu asik banget sebenarnya. Tapi ternyata apakah itu firman Tuhan yang dikehendaki kepada kita semua? Apakah itu mendewasakan kita? Nah, jadi memang kebenaran tidak selalu membuat kita nyaman. Nah, jadi manusia membangun Taman Eden versi sendiri. Di Kejadian 11 itu sebenarnya itu adalah gambaran kita semua bahwa manusia membangun Menara Babel, kemudian mencari nama dan identitas dan kehormatan. Dan ini polanya terus-menerus ya. Sehingga hari ini kita juga membangun Taman Eden kita sendiri. Apa Taman Eden kita? Kita mengejar kekayaan supaya apa? Supaya kita dihormati. Disclaimer ya, saya bukan anti kekayaan, saya juga pengen kaya. Tapi jangan letakkan kehormatan diri kita kepada apa yang kita dapatkan. Ya, kita mengejar namanya kekayaan, pengen supaya apa? Supaya pengen dihormati. Kita kejar bekerja gila-gilaan supaya kita bisa membuktikan diri. Supaya apa lagi? Supaya kita bisa menjadi nasabah prioritas. Ya, baru nyampe di depan bank, security udah cium-cium tangan kepada kita. Oh, betapa bangkanya, senang kita. Saya juga pengen ya. Kita gak perlu ngantri kalau prioritas. Kita langsung ketemu dengan manajer. Karena kenapa? Orang yang berduit di bank ya gak perlu ngantri-ngantri. Dia harus jalan sendiri ya. Kita semua mau ya, kita bekerja gila-gilaan supaya apa? Bisa membuktikan diri. Kita beli barang mewah supaya apa? Supaya bisa diterima. Ada orang-orang punya paham seperti itu. Ya, beli merek baju besar-besar supaya bisa diterima kata. Tapi ada orang juga memang suka aja ya. Tapi ada orang yang meletakkan harga dirinya dengan barang yang dia punya. Artinya apa? Kalau dia nggak punya apa-apa, nggak punya harga diri. Ada orang seperti itu. Ya, begitu saya ke Bandung, ada satu teman bilang sama saya, waduh, so kita ini harus kaya kita katanya. Kalau kita nggak punya barang ini, barang itu, nanti kita nggak didengar katanya. Saya bilang sorry sih, saya juga pengen punya barang-barang yang bagus, tapi kalau saya nggak mampu, mah ngapain? Saya bilang harga diri kita itu ya tergantung diri kita aja, membawa diri, ya kita bisa menyesuaikan diri dan sebagainya, kita belajar dan sebagainya. Jadi tanpa sadar setiap tahun kita mengulangi siklus yang sama, mengejar standar dunia, dan kemudian apa ujungnya? Terus kecewa. Karena kita nggak mungkin kita capai semua apa yang kita inginkan. Ya, barang yang bagus, rumah yang mewah, kehormatan kita dapatkan, pekerjaan yang terbaik. Tapi apakah kita puas dengan itu?
Kalau biasanya kita udah mati-matian dapatkan sesuatu, ujungnya juga kita berkata, ya gini aja ternyata. Iya kan? Ada ya, ada di hati kita. Oh ternyata punya mobil baru seperti ini, oh gini doang ya, gitu ya. Ya biasa aja ternyata gitu. Ya, tapi kita pengen. Nah itu manusiawinya kita ya. Itu jangan terlalu menyalahkan diri. Memang itu sejak Adam dan Hawa sampai hari ini. Ya, jadi ada seorang survivor camp atau orang-orang yang bertahan di sebuah camp pada saat Nazi ya. Namanya Viktor Frank. Nah, jadi dia menyaksikan istri dan anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Ya. Namun di tengah penderitaan ia memilih melayani sesama tahanan yang sakit. Jadi dia menyaksikan betapa sakitnya. Menurut saya nggak ada yang lebih sakit ya di depan kita, istri kita di sini. Ini jangankan disiksa, diomelin aja istri dan anak kita di depan kita. Kita sebagai ayah nggak terima kita, betul ya? Apalagi ini disiksa, dibunuh di depan matanya. Tapi dia ternyata lebih memilih untuk melayani sesama tahanan yang sakit. Dan dia menulis begini. Orang ini dia tulisannya banyak sekali di internet kalau Bapak lihat ya. Dia menulis seperti ini. Kebahagiaan bukan tujuan utama hidup, melainkan buah dari menemukan makna yang benar. Saya ulangi ya. Kebahagiaan bukan tujuan utama hidup, melainkan buah dari menemukan makna yang benar. Tujuan hidup kita apa sebenarnya? Yang membangun relasi dengan Tuhan. Itu tujuan kita sebenarnya. Kebahagiaan itu semua adalah sarana kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Makanya ada orang yang merasa damai dengan Tuhan, merasa hubungannya dengan Tuhan baik walaupun kondisinya pas-pasan, bahkan kekurangan. Ada orang yang semua serba cukup, bahkan lebih melimpah, tetapi juga nggak bahagia. Tapi ada juga yang bahagia dengan kecukupan, dengan kelebihan. Jadi nggak ada patokan. Apakah kalau orang yang kekurangan otomatis hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Nggak juga. Apakah misalnya gereja kecil otomatis paling firman Tuhan? Nggak juga. Apakah gereja besar otomatis salah? Nggak juga. Tergantung orang-orangnya, tergantung pengajarannya. Jadi menjadi bahagia itu tidak salah. Yang salah adalah ketika kebahagiaan lahir dari tujuan dan makna yang salah. Tujuannya apa? Mau mengalahkan tetangga. Tujuan beli mobil ngapain? Untuk pameran kalau ada keluarga yang ngumpul. Dulu saya direndahkan misalnya. Sekarang saya mau buktikan diri. Ya. Ada teman saya sampai dia harus ambil kunci mobil orang tuanya, bawa kabur. Istilah lain mencuri. Hanya untuk apa? Supaya kalau dia ketemu dengan orang, dia bisa bawa istri dan anaknya untuk kelihatan punya mobil. Ya. Jadi ya kalau beli mobil ya tujuannya apa? Ya supaya nyaman aja, nyaman, meminimalisir risiko. Kalau tabrakan, kalau motor kan risikonya lebih besar, kalau mobil lebih aman, perjalanan jauh juga lebih aman. Jangan melebihi dari itu. Kalau tujuannya adalah untuk merendahkan orang, maka kita meletakkan harga diri kita dengan barang yang kita punya. Harga diri yang kita letakkan di atas barang-barang itu, begitu barang yang kita punya selesai, kita merasa harga diri kita turun, nilai diri kita turun. Nah, kita salah memahaminya dari awal. Jadi kebahagiaan sejati adalah buah dari menghidupi kebenaran, bukan mengejar kenyamanan. Yesus Kristus mengasihi kita dengan kondisi kita saat ini. Kita katakan sama-sama ya, 2, 3 ya. Yesus Kristus mengasihi kita dengan kondisi kita saat ini. Apapun kondisi kita saat ini, kita yang lagi cari kerja, yang lagi pusing diputusin pacar, yang gak jelas kita mau nikah juga dana belum cukup, cita-cita kita mau sekolah ini tapi gak tercapai, mau bekerja ini gak tercapai, apalagi kondisi keluarga kita, mungkin anak-anak kita gak menghormati kita sebagai orang tua, atau mungkin keuangan kita pas-pasan nih hari ini. Tapi dengan kondisi kita apapun, Yesus Kristus mengasihi kita dengan kondisi kita saat ini. Baik kita sedang bahagia, tidak bahagia, lagi dongkol, tadinya pengen ke gereja karena gak setrika baju, tapi kita marah, jengkel, tapi masih datang ke gereja. Yesus tetap mengasihi kita. Apakah kita juga mungkin iri dengan kebahagiaan orang?
Tuhan Yesus juga mengasihi kita dengan kondisi kita apapun sampai. Yesus memanggil murid-muridnya bukan setelah mereka mapan atau sempurna. Petrus dipanggil, Andreas dipanggil, Yakobus dipanggil, Yohanes dipanggil saat mereka apa? Masih nelayan. Ya. Matius dipanggil pada saat apa? Masih pemungut cukai yang dibenci oleh banyak orang. Jadi kalau dunia mengajarkan sukses dulu, beres dulu, tidak berdosa dulu, baru jadi orang Kristen yang baik. Tapi kalau Yesus sebaliknya, apa adanya kamu, Tuhan panggil kita semua supaya apa? Supaya kita mengikuti Dia, mengikuti jejaknya, dan pelan-pelan hidup kita diubahkan satu persatu. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, memang seringkali kebalik-kebalik ya. Karena dalam khotbah itu kita bingung yang mana motivasi motivator, yang mana pengkhotbah. Ya, karena semua baik-baik aja sepertinya. Ya, jadi puji syukur kalau GKI Marturiki, gila. Saya dengan Bapak tadi berkali-kali, saya terdoktrin Pak ya. Ya, GKI Marturia bertahan dengan ajaran yang sangat mengakar kepada Kristus. Ya, ya Bapak Ibu bolehlah, mungkin Pak Gembala juga kan nggak bisa kontrol Bapak Ibu nonton di YouTube, ya kan? Yang menyenangkan telinga ya nggak apa-apa juga. Yang penting jangan lupa kita di GKI Marturia datang setiap minggu berkontribusi ya. Ya tapi saya bersyukur kenapa Gembala terus bertahan dengan ajaran yang beliau pelajari dan idealnya sampai hari ini terus diajarkan ya. Di tengah-tengah ada orang-orang yang mengubah-ubah arah ajarannya supaya apa? Supaya diterima oleh orang lain ya. Tapi saya pikir kita punya masing-masing punya prinsip ya. Boleh aja kita dengar banyak hal, tapi kita harus punya prinsip bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Bukan kita harus sukses dulu, hebat dulu, jago dulu, baru Tuhan terima kita. Dengan kondisi kita apapun, Tuhan mengasihi kita. Jadi anugerah mengajarkan kita diterima dulu, dibenarkan dulu, baru pertobatan sejati berjalan dengan pelan-pelan. Ya, saya percaya juga kalau ada bilang, saya bertobat sekarang, tiba-tiba, nggak pernah berbuat salah. Saya pikir agak beresiko. Ya, saya lebih percaya begini, orang diterima dulu oleh Tuhan, dibenarkan, kemudian pertobatan itu berjalan pelan-pelan, ya, berjalan pelan-pelan, ya, dan itulah yang disebut dengan anugerah. Ya. Jadi ikut Yesus dulu, taat, diproses, dibentuk, dan itu yang disebut dengan pemuridan. Ya. Ikut Yesus dulu, taat, kemudian diproses, dibentuk, dan itu yang disebut dengan pemuridan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa menjalani 2026 ini juga gak mudah ya. Jadi banyak pergumulan yang mungkin kita hadapi ya. Dari 2025, 2026 banyak resolusi juga yang gak tercapai mungkin ya. Contoh saya aja ya, saya Citra itu dan Citra punya resolusi 2025 awal ya. Olahraga 3 kali seminggu, larilah mau pagi atau malam. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu saya pindah ke Bandung, ternyata udaranya dingin kan ya. Pas kami pindah ke sana itu lagi dingin-dinginnya, dan itu batal terus. Karena saya selalu yang batalin, karena saya bilang, aduh dikit lagi tidurnya deh. Kayak enak banget nih, gak perlu matiin AC untuk bikin kita bisa bangun. Ini gak perlu matiin AC, masih dingin. Terus semakin pagi semakin dingin. Dan puji Tuhan, resolusi itu kapan tercapai? Kita mulai resolusi pertama jalan pagi adalah tanggal 31 Desember 2025. Itu yang pertama kali. Jadi masih sisa ratusan kali untuk baru 1 kali ya. Nah, resolusi kita tahun ini salah satunya adalah melanjutkan resolusi tahun lalu, jalan kaki setiap pagi ya. Dan saya masih agak ragu ya. Nah itulah manusia, kita nggak sanggup menetapkan resolusi kita sendiri pun kita nggak sanggup jalani, kadang-kadang kita gagal ya. Nah, jadi apapun semua kegagalan kita berharga di mata Tuhan. Bahkan sebelum kita menyadarinya, Tuhan membuat kita memandang kita berharga. Mengapa ada orang yang begitu kecanduan bekerja? Karena ingin membuktikan diri.
ingin dihargai. Tetapi di dalam Yesus kita semua sudah dikasihi. Di dalam Yesus semua kita berharga. Di dalam Yesus kita aman di dalam tangannya. Amin. Ini bukan sedang saya mengajarkan supaya malas-malasan, enggak. Tujuan kita bekerja keras untuk apa sih? Jangan sampai tujuan kita bekerja keras hanya untuk supaya dipandang orang, supaya kita duduk sama rata dengan orang kalau di meja makan. Bukan itu tujuannya sebenarnya. Tujuannya adalah supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Karena kita dikasihi Tuhan, kita punya rasa tanggung jawab, makanya kita bekerja dan kita mati-matian bekerja. Jangan meletakkan harga diri di situ. Jadi kita tidak perlu lagi membuktikan diri. Kalau kita bekerja keras itu karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena harus membuktikan diri supaya kita berharga. Ada orang-orang yang memang meletakkan harga dirinya dengan apa yang dia punya, dengan relasi yang dia punya, dengan semua yang dia punya. Bahkan kebahagiaan pun juga kadang-kadang harusnya kebahagiaan gak perlu disombongkan. Orang juga bisa sombongkan aja kebahagiaan, merasa bahwa kami gak pernah konflik suami istri. Ada orang yang menyombongkan bangga gak pernah berantem. Saya agak bingung sih, kok bisa gak pernah berantem? Ini manusia atau robot? Ya, kita kalau suami istri itu pasti banyak bedanya, apalagi beda suku misalnya. Satu suku aja banyak bedanya, apalagi beda suku. Ada orang bangga gak pernah berantem katanya. Bingung saya, ini orang jangan-jangan gak pernah ngomongan lagi. Kalau gak pernah ngomongan saya yakin gak pernah berantem. Wah, tapi hubungannya mati gitu ya. Gak ada dinamikanya, dingin ya, kayak kuburan ya. Indah kelihatannya tapi gak hidup suasananya ya. Justru kalau kita berantem itu, Pak Gembala dulu pernah saksikan ya, kadang-kadang berantem dengan ibu, dan kami juga sering berantem, saya dengan Citra awal-awal itu. Dan ternyata kita lega setelah berantem ya, lega, terus kita lihat-lihatan, kita ngapain sih tadi ya, kita ngapain sih ya. Bahkan psikologi itu ya meneliti bahwa suami istri kalau berantem, itu kita ada keinginan untuk membunuh pasangan kita selama 8 detik katanya. 8 detik doang ya, lebih dari itu Pak, itu udah dendam pribadi ya. Jadi ada keinginan tiba-tiba, aduh pengen gitu ya, tapi itu hanya sekejap. Itu reaksi alamiah tubuh kita ya. Begitu pasangan kita menyebalkan sebagainya, kita pengen, rasanya pengen cekik dia, tapi cuma sebentar. Kalau lebih 8 detik, nah itu mah niat itu namanya ya. Ya jadi kita nggak perlu membuktikan diri karena Yesus sudah mengasihi kita. Dia kita kejar semua mimpi-mimpi kita itu, kejar dengan baik. Kejar impian kita, anak-anak muda, kejar cita-citamu setinggi mungkin sampai batas kemampuanmu, kejar. Tapi ingat, harga dirimu bukan di situ. Ya, tujuanmu apa? Mau membuktikan diri, jangan cuma itulah. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membesarkan gereja ini. Kalau kamu berhasil, kalau kamu sampai di puncak tertinggi karirmu, tetap ingat gereja ini. Ya, kita lahir di gereja ini, kita besar di gereja ini, jangan lupakan gereja ini. Amin. Amin ya. Nah, jadi dalam perumpamaan pohon ara di Lukas pasal 13 itu, seorang tuan mencari buah dari pohon ara selama 3 tahun lamanya. Tetapi tidak ada buahnya. Tuhan tidak mencari, itu maknanya buat kita ya, saya singkat aja. Jadi Tuhan tidak mencari pohon yang kelihatan ribut, daun yang lebat, penampilan yang keren. Tuhan mencari apa? Mencari buah. Ya. Tuhan mencari kita orang-orang yang sekalipun kita tersesat, kemudian kita kembali lagi. Tuhan mencari kita orang-orang yang mungkin kita pernah jatuh ke jurang yang paling dalam, kita terpuruk, dan kita sadar kita kembali lagi. Ya. Saya rasa nggak ada di antara kita yang flat aja hidupnya, indah terus, imannya stabil terus. Nggak tahu mungkin Bang Samuel imannya stabil terus ya. Ya nggak pernah ada pergumulannya mau nikah, ayo nggak pernah mikirin kira-kira duitnya cukup nggak ya gitu. Udah nggak apa-apa, flat aja deh. Nggak tahu ya, ada nggak orang kayak gitu ya. Tapi yang pasti kita semua, mungkin 90% kita nggak flat imannya. Kadang-kadang kita berimannya kencang banget, kadang-kadang kita mulai agak ragu. Bukan karena kurang iman, tapi itu adalah tanda bahwa kita menikmati hubungan dengan Tuhan ya.
Dengan pasangan kita kadang-kadang kita ragu nggak sih? Ragu kadang-kadang. Saya tahu ada beberapa ibu-ibu yang agak takut kalau suaminya ikut pesta, karena mungkin suaminya suka merocos, tiba-tiba bercanda-bercanda yang nggak menyenangkan gitu ya. Dan ada ibu-ibu agak, aduh nanti kira-kira bikin malu gak ya gitu ya. Atau ada anak-anak yang malu misalnya dengan orang tua, karena bercandanya mungkin berlebihan dan anak-anak gak nyaman dan sebagainya ya. Nah, jadi Tuhan mencari buah, bukan mencari hal-hal yang misalnya kelihatannya ribut, kelihatannya lebat dan keren. Nah, untuk berbuah kita butuh bertumbuh. Untuk bertumbuh kita butuh namanya arah hidup yang benar. Jadi bukan resolusi baru yang kita butuhkan tahun ini sebenarnya, tetapi arah hidup yang benar di tengah zaman yang kacau. Ya, bukan resolusi baru yang kita butuhkan. Kalau itu mah udah biasa lah ya. Resolusi apa sih yang paling istimewa tahun ini, Chris? Apa resolusi Chris tahun ini? Mau dapat pacar yang paling cantik di harapan indah? Resolusinya apa, Chris? 1080p. 1080p. Apa itu? Atau mau ganti laptop gamingnya yang udah keren itu? Ya, jadi macam-macam lah ya. Jadi apapun resolusi kita, mungkin kita sebelum menetapkan resolusi yang banyak, kita perlu pastikan dulu arah hidup kita benar nggak, sesuai dengan maunya Tuhan atau tidak ya. Karena zaman ini kita sudah terlalu jauh mengikuti perubahan zaman sampai kita lupa arah hidup kita sendiri seperti apa. Jadi terakhir mulai tahun 2026 ini dengan pemahaman yang benar, kita mulai membangun pikiran kita bersama dengan Tuhan. Kita mulai membangun masa depan kita bersama dengan Tuhan lagi. Ya gak apa-apa, setiap awal tahun kita restart lagi kehidupan ini ya. Yesus menanggalkan segalanya dan masuk ke dalam dunia ini, dunia yang tidak nyaman. Ia mulai segalanya dengan ketidaknyamanan, tetapi ia menjalaninya dengan kebenaran. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita mengikuti jalan yang demikian atau kita hidup menurut apa kata dunia? Yang membuat Tuhan berkenan adalah bukan hidup tanpa masalah, bukan hidup sukses atau nyaman saja, tetapi hidup yang berbuah, menghidupi kebenaran dan menjadi berkat. Jadi, mari awali tahun 2026 ini dengan takut akan Tuhan dan menjalani bersama dengan Tuhan. Jadi apapun ketakutan kita, kekhawatiran kita di awal tahun ini, jalani bersama dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Amin. Kita baca sama-sama ya, 2, 3 ya. Mari awali tahun 2026 ini dengan takut akan Tuhan dan menjalaninya bersama Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun 2025 kami lewati dan kami menginjakkan kaki di tahun 2026 ini. Tuhan tolong kami supaya kami semakin mengenal Engkau. Kami mau mengawali tahun ini dengan pengenalan yang benar akan Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Terlepas dari kondisi kami sebelumnya, kami mungkin berbuat salah, berbuat dosa di hadapan Tuhan, tetapi kami mau membangun hidup kami pelan-pelan. Kami mau memperbarui kehidupan kami bersama dengan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Dan kami mau menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan, dengan pemahaman yang benar. Terima kasih Bapak, berkati kami dengan semua impian kami, dengan semua resolusi kami di 2026 ini. Berkati kami, berkati gereja ini, berkati Pak Gembala dan Ibu dan anak-anak dan semua BPJ, semua pelayan di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan semangat yang baru, dan kami mau menjalani tahun ini dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Meteraikan firman Tuhan yang dalam hati kami, biarlah kami semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang bertugas, Adrian.
di kotak di depan, kemudian mengambil satu ayat. Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami masih bisa bersekutu bersama pada pagi siang hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau suci kuduskanlah hati kami Tuhan. Layakan kami untuk memberi, biarkanlah pada pagi hari ini kami bisa memberi dengan sukacita. Dan biarlah persembahan kami ini dapat berguna untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sambil bersembah dijalankan, mari kita naikkan pujian dari rekan berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah ini. Kita akan pujian nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku
dalam pernyataan iman kami di hadapan Dia Bapa, bahwa hidup di dalam Tuhan walaupun ada banyak pergumulan, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan menjaga kami. Terima kasih untuk hari ini kami dapat bersama-sama dalam ibadah ini. Tuhan sudah menyertai dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Dalam melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan, dan kami percaya kami sudah diberkati dengan firman-Mu, dengan puji-pujian, bahkan dengan kehadiran Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Tuhan Engkau memberkati baik kami sebagai anak-anak, pemuda remaja, sebagai bapak-bapak, ibu-ibu. Biarlah kami semakin bertumbuh dalam Tuhan seiring dengan perjalanan waktu yang kami lalui. Ada banyak pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan membantu kami dalam setiap pengalaman apapun, secara manusia baik yang menyenangkan maupun tidak. Karena kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pelayanan hamba-hamba pada hari ini. Pak Yaman yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau membalas. Demikian pun juga istri dan anak, kiranya Tuhan Engkau memberkati keluarga ini, sehingga semakin hari semakin dalam tangan-Mu. Juga untuk WL, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, multimedia, bahkan hamba-Mu yang bersaksi, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa untuk jemaat Marturia yang mungkin mengalami gangguan kesehatan. Kami mohon bila Tuhan Engkau memberkati mereka, kami mohon jamah mereka, sembuhkan mereka. Kami teringat akan cucu daripada Oma Liliana, Yohana, yang saat ini sementara ada di rumah sakit. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau jamah anak ini. Tuhan juga memakai tenaga ahli, tenaga dokter, supaya melalui pelayanan dokter, kesembuhan dan kesehatan boleh Tuhan berikan bagi anak ini. Demikian pun juga mungkin yang kami ada di sini, yang lemah tubuh, bahkan di mana saja jemaat Tuhan berada, Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, kiranya Tuhan Engkau memberi keberhasilan. Kami terus mendukung hamba-Mu, Bung Henry, dalam segala pergumulan, baik dengan pekerjaan. Kami menanti, kami berharap bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Demikian pun juga persoalan teman hidup. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga menyiapkan tempat pada waktunya. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mungkin menggumuli apapun, baik yang berkaitan dengan pekerjaan, bahkan dengan relasi atau harapan-harapan lain. Kami percaya Tuhan sementara bekerja, dan Tuhan akan mendatangkan itu tepat pada waktunya, sehingga mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kebaikan Tuhan dapat disaksikan kepada orang lain, sehingga dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami berdoa buat anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan belajar, sehingga mereka boleh berhasil naik kelas, lulus dan melanjutkan pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi. Dan Tuhan Engkau siapkan pekerjaan ketika mereka selesai, mereka profesi baru, sehingga dengan demikian mereka boleh menata dan masa depan mereka. Pagi ini juga kami berdoa, kami mengucap syukur bersama dengan orang tua Samuel, ayah yang dapat beribadah bersama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima, berkati kehidupan rumah tangga, berkati juga usaha dan pekerjaan, sehingga orang tuanya Samuel dapat melihat kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat lain pada hari ini. Pak Agus yang ada di Bandung, ya Tuhan memberkati hamba-Mu dengan tujuan keberangkatan di sana. Tuhan juga menyertai dalam rangka untuk kembali ke Bekasi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Koni yang ada di Bogor, para Diman yang ada di Amerika, Ibu Vivi. Demikian pun juga Tuhan dengan Alvin, Ina. Demikian pun juga dengan Tirta dan Odi, putri mereka. Tuhan Engkau memberkati. Jen yang ada di Jepang, Tuhan Engkau memberkati. Juga Bapak Ibu yang lain, mungkin hari ini mereka berada di tempat lain. Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pak Yaman dalam rangka kembali ke Bandung. Tuhan menyertai, dan kondisi fisik yang masih lemah, kami mohon biar Tuhan Engkau memberikan pemulihan yang sempurna. Tuhan berkati pelayanan yang di sana. Terima kasih Bapa di surga.
kami juga mau berdoa untuk masa depan kebersamaan kami. Ya Tuhan, menyertai dan memberkati kami. Mampukan kami untuk terus membangun kebersamaan kami. Saya berdoa untuk gereja kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan juga Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, dan biarlah mereka terus memiliki semangat untuk melayani. Bahkan penginjilan, Tuhan Engkau memberkati. Biarlah ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan bagi kerajaan Allah. Kerjasama para pemimpin gereja di Indonesia, Tuhan Engkau memberkati. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa untuk semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, dan biarlah bangsa ini tetap aman. Kerinduan besar kami ialah banyak jiwa dapat dimenangkan bagi kerajaan Allah. Makasih juga untuk persembahan jemaat yang telah diberikan kepadamu pada hari ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Kami percaya apa yang kami persembahkan bagi Tuhan, berkatnya akan terus melimpah dalam hidup kami. Tuhan juga pakai keuangan ini dapat menunjang pelayanan pekerjaan-Mu dalam jemaat-Mu ini, bahkan di mana saja dana ini dialokasikan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami ataupun menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami percaya Tuhan Engkau menyempurnakan, karena kami bawa doa ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sampaikan kepada kita pada hari ini, terima, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupan-Mu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah berikutnya di hari-hari mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.